ngelihat orang seneng itu seneng gitu. Berbisnis yang menyenangkan orang itu asik gitu. Prinsipnya apa yang bisa untuk mempertahankan eternitas budaya kita, gitu kita lakukan. Oke. Daripada hilang. Kita ini apapun olahraga dan kebudayaannya harus jadi prioritas. Jadi disitulah kita akan melihat satu jiwa yang tidak bisa digoyahkan. Kebudayaan itu adalah identitas asli negara kita. Nah, gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Karena kebudayaan itu aslinya kita itu, wajah kita itu ya di budaya kita. Kelembagaan ini atau kita itu mendapatkan amanah sebagai anggota DPR ini adalah pengabdian. Kabupaten Wonogiri adalah kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di sebelah tenggara Provinsi Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri memiliki salah satu ikon bendungan terbesar di Jawa Tengah, yakni Waduk Gajah Mungkur. Selain menjadi salah satu sumber penghidupan jutaan masyarakat karena mampu mengairi sawah puluhan ribu hektar di daerah Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Sragen, dan sekitarnya, Waduk Gajah Mungkur juga menjadi salah satu objek wisata andalan bagi Kabupaten Wonogiri. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Septiana Devi dapat menyapa Anda kembali, dan saat ini saya sedang berada di salah satu objek wisata ikonnya Kabupaten Wonogiri. Inilah Waduk Gajah Mungkur. Dan tentu saja saya tidak hanya berwisata karena hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan wakil rakyat kita dari Dapil 6, yakni dari Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Bondan S. Bomo Aji Esos, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa saja agenda beliau hari ini dan bagaimana sosok beliau? Ikuti terus kebersamaan saya hari ini bersama dengan Pak Bondan, tentunya di Proaktif. Dalam program Proaktif kali ini, kita akan mengenal lebih dekat bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari daerah pemilihan 6. Beliau adalah Bapak Bondan S. Bomo Aji. Legislator dari fraksi Partai Golkar ini merupakan putra daerah asli kelahiran Wonogiri. Pria yang memiliki hobi menembak ini sejak muda sudah terbiasa berkecimpung di dunia organisasi dan politik. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman dari Pak Bondan, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok Pak Bondan, sisi lain dari seorang anggota Dewan, yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi D. Assalamualaikum Pak Bondan. Waalaikumsalam ya Mbak Dewi. Ya, selamat siang Pak Bondan. Akhirnya kita bisa mampir ke kediaman dari Pak Bondan, pemirsa, dan kita mau kulik sisi lain dari seorang Pak Bondan yang biasanya duduk di kursi dewan. Kali ini gimana ya kalau di rumah? Boleh saya masuk, Pak? Oke, silakan. Oke, permisi Pak Bondan. Wow, langsung disambut dengan banyak sertifikat, banyak penghargaan, dan banyak piala. Boleh diceritakan ini apa aja Pak? Banyak banget Pak. Ini kebetulan mayoritas di sini adalah karena hobi saya itu terus terang aja olahraga nembak. Saya bisa tembak, salah satunya tembak reaksi di Perbakin. Dan kebetulan saya juga ketua Perbakin Surakarta. Nah, ini ada beberapa track record lah pertandingan kita. Jadi ini seperti ini sertifikat. Jadi kalau Perbakin ini kan mainannya senjata api ya Mbak ya. Jadi biasanya kalau di Perbakin ini sekaligus juga edukasi buat teman-teman yang ingin gabung di Perbakin. Ini kuncinya dapat ini dulu. Sertifikat dulu. Nah, ini sertifikat. Ini sertifikat ini adalah sertifikat penataran. Nah, ini dia harus dapat sertifikat ini dulu. Jadi harus diuji dulu keterampilannya memang benar-benar layak dan tidaknya punya senjata kan seperti itu. Baru nanti dia boleh ikut gabung di Perbakin. Oke. Ikut event di mana aja nih Pak? Kalau lihat medalinya kok banyak banget ini. Banyak. Nih, ini contohnya yang
bergengsi nih ya, yang paling bergengsi. Ini yang paling bergengsi. Ya, event Danjen Kopassus. Nah, jadi Danjen Kopassus mengadakan event itu memang Danjen Kopassus itu salah satu event yang bergengsi di dunia nembak. Karena yang menyelenggarakan adalah Kesatuan Kopassus, ya tahu sendiri kan. Kopassus kan kesatuan kebanggaan kita di Indonesia untuk TNI. Kemudian ini Kapolri Cup. Nah, ini cukup bergengsi juga karena yang menyelenggarakan adalah komandannya Polri se-Indonesia. Oke, ini yang paling bergengsi dan pasti banyak ini pemirsa penghargaan-penghargaan. Kalau yang sisi sini penghargaan menembak, yang di sebelah sini apa ini Pak? Apa ya? Ini juga ini Pak. Ini ya sebagian dari kita juga, event-event nembak kita juga. Tapi ini lebih ke kenangan-kenangan kita di DPR. Oh. Kebetulan kita ini kan perintis lah, ibaratnya kita tuh ngerintis dari awal itu dulu waktu di kabupaten. Jadi ada beberapa foto. Ini saya waktu pelantikan jadi DPR Kabupaten. Oh, DPR Kabupaten. Dan kabarnya Pak Bondan ini merupakan salah satu yang termuda saat itu ya Pak ya? Iya. Umur berapa waktu itu terjun Pak? Saya dulu itu jadi DPR Kabupaten ya di bawah 25 lah, 23 atau 24. Saya sempat diusir dari pelantikan loh. Kenapa? Terlalu muda atau dikira penyusup? Dikira penyusup masuk ke pelantikan. Jadi masuk ke pelantikan DPR Kabupaten dulu waktu itu ya, di tahun 2014 itu kebetulan kita masih single. Gitu. Datang single, bapak itu terlalu sepuh. Jadi saya itu anak ke-8 dari 8 saudara, anak terakhir. Lah bapak ini kan udah cukup sepuh dulu. Dan kebetulan bapak dulu basic juga di DPR Kabupaten. Jadi bapak tak ajak datang ke pelantikan, males. Kayak gitu lah. Saya datang sendiri, nyetir sendiri ya toh. Nah, style saya yang seperti ini tuh diusir dari tempat pelantikan. Katanya, "Maaf, Pak, nggak boleh masuk, sedang ada pelantikan anggota dewan." Nah, kasih aja undangan ya toh. Nggak, saya itu yang dilantik. Ya, masih muda usianya pemirsa, tapi sudah mengembangkan banyak sekali hal ya di bidang kebudayaan, olahraga, dan juga tadi terkait dengan prestasi-prestasi juga yang luar biasa. Tapi masih ada sisi lain lagi dari Pak Bondan selain sebagai anggota dewan juga, yaitu sebagai pebisnis. Pak Bondan, bisnisnya kayaknya banyak banget. Apa aja Pak Bondan? Saya itu sebenarnya orang yang selalu menganggap posisi kita di pemerintahan itu adalah sambilan. Bukan artinya dengan sambilan itu begini, amanah aja. Makanya jabatan politik itu bukan jabatan penghasilan menurut saya. Ya, saya lebih memilih jalur fokus saya di penghasilan adalah di wira swasta dan UMKM. Tapi concern kita tetap ada di bisnis. Yang kebetulan bisnis kita itu bisnis yang tidak ada keterkaitannya. Sampai saat ini tidak ada keterkaitannya dengan anggaran-anggaran di dunia pemerintahan. Oke. Saya lebih banyak concern di pariwisata. Di pariwisata? Makanya badannya gemuk kan ya. Baik itu di perhotelan, restoran, kemudian di sarana-sarana pariwisata, transportasi pariwisata, dan semua yang berkaitan dengan pariwisata. Hiburan juga. Ini menurut kami ini adalah suatu usaha yang menarik lah. Istilah pada waktu memang itu jadi cita-cita saya waktu muda. Oke. Pak Bondan, habis ini kita lanjut kemana Pak? Jadi ada beberapa usaha pariwisata kita di sini. Nanti tak ajak jalan-jalan. Waduh, asik ya. Diajak jalan-jalan sama Pak Bondan nih. Tadi kan senangnya dengan 3 tadi ya. Huniannya harus tahu huniannya, harus tahu makanannya nanti. Harus tahu makanannya. Berarti kita icip-icip juga nanti ya? Icip-icip kita siapkan nanti. Kita langsung aja. Oke, monggo. Kita tancap Pak ya untuk berkunjung ke beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Wonogiri, plus sekalian menikmati kuliner khas dari Kabupaten Wonogiri bareng sama Pak Bondan ini ya. Oke, dan kita nanti akan mengendarai ini kendaraan dari Pak Bondan. Yang menarik pemirsa, ini plat nomornya AD80MA atau kalau dibaca adalah BOMA. Mungkin boleh diceritakan, ada cerita apa di balik plat nomor ini Pak? Ini ayah saya. Oh, Pak Boma. Pak Bomo. Makanya nama saya kan Bondan Sejiwan Bomo Haji. Itu semua plat nomor mobil Bomo semua. Bomo semua. Ya, mikul dhuwur mendem jero lah. Karena kan orang itu, saya selalu ditanamkan bahwa manusia itu kuncinya satu. Kalau macan mati itu masih tinggal tulangnya diperebutkan. Kadang kita bikin buat reyok atau apa. Kalau gajah mati gadingnya masih diperebutkan. Kalau orang mati apa? Cuman bangga aja. Kecuali satu nama. Maka buat saya mengangkat nama orang tuanya adalah hal yang penting buat saya. Setidaknya itulah salah satu. Walaupun
nggak cuma sekedar kayak gini juga, ya, minimal Masih banyak lah ya. ini masih salah banyak satunya ya, tapi salah satunya gitu. Tapi kan kecil kalau banyak kan jadi banyak. Betul, Gitu. bangga berarti ya. Baik, langsung kita boleh masuk Pak. Siap, ayo, Untuk langsung saya bisa- sendiri nanti. Oke, langsung disetiri ya. Ini spesial sekali pemirsa, langsung disetiri sama Pak Bondan ya, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Usai ngobrol santai di rumah beliau, kita pun diajak Bapak Bondan untuk melihat langsung bagaimana potensi dan keindahan Waduk Gajah Mungkur. Nah Pak Bondan, ini saya mau diajakin kemana sama tim ini Pak? Ya ini area pariwisata Mbak. Jadi, Oh langsung ya, di Waduk sebelah Gajah sana Mungkur. Waduk Gajah Mungkur ya. Makanya Wonogiri ini Waduk Gajah Mungkur itu di sana waduk. Nah di sini kebetulan ada beberapa pilot project kita dari keluarga besar juga untuk membangun. Jadi memang cikal bakalnya dulu almarhum bapak di sini. Oh, awalnya dimulai dari sini ya. Kita mulai mencoba bangun konsep-konsep modern. Ya karena kan pariwisata itu kan menyenangkan orang ya. Ini Iya. seperti rumah makan. Ini kan salah satu proyek kita ini. Nanti kita mampir ke sini. Kita sudah sampai di salah satu proyek dari Pak Bondan. Ini yang nantinya akan jadi apa ini Pak? Cafe, resto, Apa ya? Ada restonya, ada kafenya, ada hotelnya. ada hotelnya Ada juga. hotelnya juga. Kita lihat pemirsa, view-nya ini adalah langsung Waduk Gajah Mungkur dengan karamba-karamba yang ada di sana. Karamba-karamba. Ini lebih tinggi lagi, lebih Lebih tinggi cantik lagi. lagi. Ini yang atas rencananya mau dibangun apa ini Pak? Resto. Nanti ada rooftop lagi di sana buat Ada selfie gitu. rooftop Lebih tinggi lagi. Cafe ya yang tadi Pak Bondan akan buka, dan ini adalah salah satu spot yang nanti juga akan ramai pemirsa karena view-nya lagi-lagi adalah Ya, Waduk Gajah Mungkur ya Pak Bondan ya. betul. Jadi nanti jadi kafe yang ya harapan kita disenangi lah. Ya Pak Bondan, Ya. ini berbicara tentang pariwisata. Tadi sudah ada hotel yang pertama, ini nanti mau dibangun hotel lagi. Hotel depan juga kabarnya punya Pak Bondan juga. Ya. Itu hotel cikal bakal itu. Oh Hotel Cikal Bakal justru ini yang Ya. pertama. Hotel dari- Watu Gede. Atau gede, itu cikal bakal dari almarhum bapak. Hotel pertama itu ya belum sempat kita renov atau kita rombak, tapi inilah yang sebenarnya cikal bakal kita bangun bisnis pariwisata itu di sini. Dari hotel Awalnya Watu dari Gede hotel ini ini. Akhirnya kita bisa ngembang mulai dari Jogja sampai di Pacitan itu ya awalnya dari hotel ini. Kenapa sih Pak? Apakah bisnis perhotelan, bisnis pariwisata ini cukup menjanjikan Pak Bondan? Ya semua sama aja ya, walaupun kita kemarin pasca pandemi itu ya hantaman yang luar biasa untuk pariwisata, tapi kembali lagi yang namanya bisnis itu nggak ada yang nggak menjanjikan. Semua bisnis itu pasti menjanjikan, mau bisnis apapun nggak ada yang menjanjikan, karena tinggal keberaniannya dan kemampuan menyelesaikan masalah. Apapun bisnisnya itu menguntungkan, dan apapun bisnisnya dalam mendapatkan keuntungan itu harus bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Pak Bondan, dari tadi kita ngomongin Waduk Gajah Mungkur, yang khas dari Waduk Gajah Mungkur adalah karamba-karambanya. Ya di sana Ya. banyak sekali karamba. Ada bisnis karamba juga, Pak Bondan. Kebetulan ada. Jadi bisnis karamba ini ada kaitannya dengan pariwisata. Kaitannya apa? Karena mayoritas rumah makan kita di sini itu menyediakan ikan bakar.